Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat semua? Nah, sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kalian lebih semangat lagi ya dalam membahas atau kita mempelajari materi ini. Baiklah, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan Alea untuk memimpin kelasnya. Silakan. Biar semangat ya. Kalian sudah sarapan semua kan? Oh, ada yang belum? Oh, belum, sama dong Ibu juga. Silakan berdiri semuanya. Ya, satu kali saja. Padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan duduk kembali. Terima kasih Alea sudah memimpin lagu ini. Nanti yang mau bernyanyi lagi nanti lagi ya. Atau mau bernyanyi lagi, nanti ada kompetisi nyanyi lah di kelas ini. Ya, Ibu akan absen ya kehadiran kalian hari ini. Apakah ada yang tidak masuk? Adinda Fatima Zahra hadir. Alea Andika Alriansah tidak hadir. Anissa Putri hadir. Anisatri hadir. Audrey susah ya kalau orang Sunda menyebutkan nama dari bahasa Inggris ya. Dibacanya apa? Audrey. Kemudian Azahra tidak hadir ya. Kemudian Bagus. Ciara mana suaranya? Hadir. Oh, habis suaranya, habis nyinden ya. Christopher. Devinaila. Devina. Suaranya yang keras coba. Walaupun belum sarapan, Ibu belum sarapan tapi suaranya kencang tuh ya. Dinda Ersya
Hadistia, Livia, Lutfi. Oh, ada suara 1, suara 2 ini. Livia hadir. Lutfi Zaki hadir. Muhammad Fauzi, Muhammad Rizal tidak hadir, belum ada keterangan ya. Muhammad Arifin, Muhammad Putra Targa, Muhammad Rifaldi, kemudian Nadine, Naila, ada. Oh, masih di jalan, OTW ya. OTW itu apa? On the way, itu bahasa Inggris, tapi serasa sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Yang masih menguap, ada yang masih menguap, banyak, itu kurang protein atau begadang. Kemudian Putri Bintang, Raffi, Rega, Rindiani, Salsabila, Siti Hasanah, ini realistis ya, karena di video kan itu ada yang kesiangan itu ya. Mengapa Naila kesiangan? Telat bangun? Oh, jujur, enggak gitu ya. Mengangguk. Naila hadir, kemudian Putri Bintang, Raffi, Rega, Rindiani, Salsabila, Siti Hasanah, Siti Rohmah, Talisa, oh sakit, Yusuf, ada, ya. Nah, kemarin kalian sudah melaksanakan pementasan drama ya. Nah, pementasan drama, kemudian sudah ada hasilnya, kemudian kalian merasakan juga bagaimana kalian mementaskan sebuah drama bersama teman-teman satu kelas, apalagi ditonton oleh kelas-kelas lain. Nah, menurut kalian nilai-nilai apa sih yang dapat kalian dapatkan dari pementasan drama itu? Siapa yang mau menjawab? Ayo jangan keroyokan. Saya. Ayo Anissa. Aduh. Coba kerjasama menghasilkan kemenangan bersama. Oh, berarti ya ada gotong royongnya, ada perasaan empati dan simpati ya di situ berkumpul. Nah, terkait dengan pementasan drama kemarin ini juga ada kaitannya dengan resensi. Kalau resensi itu pada intinya adalah menilai kelemahan dan kekuatan sebuah karya, baik itu buku maupun karya-karya yang lainnya. Apakah film, drama, ya, yang bersifat fiksi. Nah, sekarang kalian membawa buku paket ya, bawa buku paket nanti dibuka halaman yang membahas masalah resensi. Mengapa Raffi tertawa? Pasti ada 1-2 orang yang tidak membawa buku paket dengan alasan lupa. Tapi masih bisa dimaafkan lah, tidak apa-apa. Ya. Kalian nanti buat kelompok ya, menjadi 6 kelompok. Untuk anggota kelompoknya silakan kalian menentukan sendiri. Atau kalian sudah dapat kelompoknya? Sudah ya, nanti berkumpul dengan kelompoknya. Nah, kemudian ketika kalian mempelajari resensi ini,
kita belum ya membahas resensi. Ketika kalian atau kita membahas masalah resensi ini, ya ada kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan. Yang satu, ya, KD. Kompetensi dasar pertama adalah kalian mampu menganalisis ya, menganalisis struktur dan kebahasaan resensi. Kemudian kalian juga bisa menyimpulkan dua resensi ya, dari dua resensi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Tuh, itu mengacu pada pengetahuannya. Kemudian keterampilannya kalian bisa merumuskan hal-hal yang menarik di dalam sebuah buku cerita. Kemudian tujuan dari ini juga adalah kalian bisa membuat sebuah resensi dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaannya. Ya. Kemudian ketika kalian mempelajari ini, itu harus dikaitkan dengan kemanfaatan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mempelajari ini, resensi ini nanti ujung-ujungnya adalah kalian bisa menghargai orang lain dan diri sendiri. Karena di dalam resensi intinya itu adalah menilai keunggulan dan kelemahan sebuah karya sastra. Nah, sekarang kita mulai. Apakah itu resensi? Ada yang sudah tahu? Tidak tahu ya? Pernah kan kalian mendengar kata resensi? Pernah. Nih kalau kalian belum tahu ini. Resensi berasal dari bahasa Latin. Terlihat kalau ke belakang ini tulisannya kan? Nah, terlihat. Dari bahasa Latin. Yaitu resensio, recensere, dan revidere itu bahasa Latin. Kemudian kita juga mengambil dari bahasa Belanda, yaitu recensie. Kemudian dari bahasa Inggris ada yang namanya review. Nah ini yang paling kita kenal, review ya, review atau ulasan. Ayo Raffi jangan ngobrol. Rindiani terhalang oleh Raffi yang tinggi atau pindah ke belakang? Di mana? Paling belakang berarti. Karena ini tontonan yang menarik ya. Tidak usah usuk. Artinya resensio, recensere, revidere, review atau resensi itu artinya atau memiliki makna mengulas kembali atau melihat kembali. Zaman dahulu kala sebetulnya resensi ini bukan dipakai untuk menambah pengetahuan kalian atau pengetahuan orang pada zaman itu untuk menulis. Tapi biasanya ketika orang-orang zaman dahulu ini membuat sebuah resensi ya atau mengulas sesuatu itu sebagai pemujaan terhadap dewa. Jadi ujung-ujungnya ke sana. Ya. Kemudian cerpen juga sebetulnya dulu tidak ada cerpen. Yang pertama muncul itu sebetulnya anekdot. Nah, anekdot ini adalah dipakai sebagai sarana untuk memuja dewa. Nah, sama juga dengan resensi ini. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya dengan keterampilan menulis atau mengulas karya orang lain. Paham ya? Jadi asal muasalnya dari bahasa Latin, kemudian berkembang ke bahasa Belanda, Belanda ke bahasa Inggris. Nah, kalau kita sudah tahu etimologi asal-usul sebuah kata dan maknanya, kemudian nih definisi resensi. Banyak sekali definisi yang kita dapatkan, ya. Misalnya tidak ada pointer ya, untuk laser itu. Jadi manual saja. Nah ini menurut KBBI, apa itu KBBI?
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Dengan pembicaraan tentang buku, apa yang dibicarakan sih? Yang dibicarakan tentu saja mengenai isi buku tersebut. Ya. Jadi lebih luas lagi, definisi resensi adalah tulisan yang membahas isi, kemudian kelebihan dan kelemahan sebuah karya, baik itu buku, film, drama, atau karya yang bersifat fiksi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari karya tulis ilmiah. Apakah itu bisa diresensi? Mengapa tidak bisa? Karena satu, iya cirinya bahwa itu karya ilmiah. Kalau karya ilmiah ingin diuji, yaitu harus diuji secara ilmiah. Ya, harus diuji secara akademik. Ya, itu baru namanya menguji karangan atau tulisan karya tulis ilmiah. Nah, kemudian selanjutnya, kita membahas masalah struktur. Dalam buku ada namanya struktur, ada namanya unsur. Ya, unsur dan struktur itu sebetulnya sama saja. Ya, yang pertama adalah untuk struktur resensi ada yang namanya judul resensi. Judul resensi berbeda dengan judul buku yang akan diresensi. Ya. Judul resensi adalah merupakan representasi atau perwakilan atau kesan yang didapatkan si penulis resensi terhadap buku yang dibacanya. Berdasarkan hasil, kesimpulannya ini nih, ya, dari buku yang saya baca. Misalnya buku, Ibu sudah menjelaskan, ada sebuah buku yang novel yang judulnya adalah Jendela Rara. Judul bukunya Jendela Rara. Tetapi oleh si penulis yang sudah membaca atau sudah memahami buku tersebut, dia memiliki judul tersendiri. Jadi judul resensi ini adalah judul sendiri oleh si resensi atau resensator. Ya. Bukunya judulnya adalah Jendela Rara, tetapi si penulis menuliskan judul resensinya adalah Rumah Tanpa Jendela. Ya, Rumah Tanpa Jendela. Mengapa Rumah Tanpa Jendela? Karena novel yang judulnya Jendela Rara itu menceritakan kaum borjuis dan kaum proletar. Borjuis itu orang kaya dan kaum miskin. Jadi Jendela Rara itu sebagai pelaku utama, saudaranya sebagai pelaku utama, dan dia berada di zona orang-orang yang harus lemah, yang miskin, karena rumahnya terbuat dari kardus. Nah, ya, makanya si resensi mengambil judulnya sendiri, jadi Rumah Tanpa Jendela. Nah, kemudian struktur yang kedua yaitu identitas. Kalian punya identitas? Apa identitas kalian? Nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Kalian jelaskan jenis kelaminnya ya? Awas nanti ada yang jenis kelaminnya kan yang musinya sekarang, hati-hati ya. Ada jenis kelamin yang katanya tidak kemana-mana, netral. Bahaya itu. Ya, mengapa Bagus tertawa, tertarik? Ada yang netral nih. Nah, itu tidak boleh. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan hanya ada dua jenis ya, dua jenis kelamin. Yaitu laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan itu, identitas buku itu yang memuat ada judul
buku. Tadi judul bukunya seperti yang sudah Ibu contohkan ya. Jendela Rara. Kemudian nama pengarangnya. Tuliskan nama pengarangnya siapa, kemudian nama penerbitnya apa, tahun terbit, kemudian kota penerbit. Tapi ada juga misalnya di dalam identitas itu memuat tebal buku, ya. Kalau buku tebal buku, jumlah halaman atau kualitas kertas, kemudian harga buku, tapi itu sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Ya. Nah, kemudian struktur yang ketiga yaitu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan isinya adalah memperkenalkan pengarang. Pengarangnya siapa? Pengarang di sini? Pengarang? Memperkenalkan pengarang? Bukan. Pengarang yang menulis buku. Memperkenalkan pengarang yang menulis buku yang akan diresensi. Apa saja yang diperkenalkan? Satu, misalnya, bahwa buku ini memang memiliki prestasi atau mendapatkan penghargaan misalnya. Ya. Nah, itu. Kemudian proses pengkaryaannya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Apakah si pengarang ini mengalami kesulitan? Ataukah dia mendapatkan kemudahan? Atau mendapatkan hal yang baru di dalam menulis bukunya? Ya. Ini harus jalan kaki biar langsing lah ya. Nah, kemudian struktur yang keempat yaitu berupa isi. Ya. Isi itu mencakup sinopsis. Apa itu sinopsis? Ayo Raffi, apa? Sinopsis. Sinopsis itu apa? Ayo Zaki, hai. Ya, sinopsis adalah ringkasan cerita. Tonghuai ya, sinopsis adalah ringkasan cerita. Jadi di dalam struktur yang keempat ini ada sinopsisnya, kemudian ada hal-hal yang menarik. Apa hal yang menarik di dalam novel itu dijelaskan. Ya, dijelaskan di dalam struktur yang keempat ini. Misalnya apa hal yang menarik itu? Misalnya dari judul. Nih. Kok judulnya menarik, Rumah Tanpa Jendela, gitu kan? Kan jadi penasaran. Nah, ketika kita membuat sebuah judul resensi, judul itu harus menarik perhatian. Judul itu harus menarik perhatian. Kemudian kata terelie, tahu terelie? Laki-laki atau perempuan terelie? Laki-laki. Tapi namanya seperti perempuan. Bahwa hal yang menarik di dalam sebuah novel atau kalian untuk memudahkan menulis sebuah cerita atau novel itu satu bisa dari topik apa saja yang bisa dibahas. Ya, misalnya katanya kata hitam. Nah, coba dalam benak kalian kata hitam itu apa? Bisa kalian jelaskan nih. Hitam itu sama dengan apa? Oh, gelap, warna, apalagi maghrib, malam, kelam, gitu ya. Nah, jadi warna hitam, gelap, malam. Nah, itu kan biasa. Nah, kalau ingin dalam novel kita itu ada hal yang menarik, buatlah sudut pandang yang berbeda. Misalnya, hitam itu adalah selalu datang terlambat. Hitam itu adalah selalu tidur di kelas. Hitam itu adalah yang tidak menyenangkan. Maka ketika ada hitam, maka ketika tidak ada hitam,
terbentuklah pelangi. Nah, seperti itu. Dalam pelangi ada warna hitam, tapi jangan dikaitkan dengan LGBT ya. Sayang ibu sangat prihatin ya bahwa warna pelangi itu dipakai oleh mereka-mereka yang nyeleneh. Tapi nyeleneh tahu? Itu. Ya, jadi buatlah sebuah cerita dengan sudut pandang yang berbeda, tapi topiknya topik yang biasa. Nah, ketika sudut pandang yang berbeda itu diungkapkan, itu akan menjadi sebuah hal yang menarik. Padahal itu kan sederhana mulai dari kata hitam. Itu Terelia mengajarkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika hal yang menarik itu juga muncul, ketika kita mendongeng. Mendongeng itu memberikan inspirasi atau semangat baru kepada orang lain. Contohnya begini, ketika si Terelie ini memijiti orang, si Bang Padik gitu ya. Ketika memijiti si Bang Padik ini sambil cerita. Ya. Nah, sambil cerita, jadi anak Aik itu semangat memijiti beliau gitu. Pada suatu hari di sebuah kerajaan ada seorang wanita, atau lahirlah seorang putri ya, dengan paras yang cantik. Kemudian ketika besar, dia menjadi rebutan para pangeran. Pijitnya sampai semangat, tidak terasa capek, keringat keluar itu ya. Ya, kemudian tiba-tiba putri itu diculik oleh seekor naga. Semangat. Terus apa? Nah, itu sebagai salah satu hal yang menarik. Ya. Kemudian berita penculikan putri itu terdengar oleh Pangeran Tampan di sebuah kerajaan. Nah, si Terelie ini sampai dia berhayal bahwa dia adalah pangeran itu. Pangeran yang akan menyelamatkan sang putri. Kemudian biasanya kan dongeng seperti itu ya, menyelamatkan putri, kemudian dijadikan suaminya dan hidup bahagia selamanya. Dongeng seperti itu. Itu memberikan semangat dan inspirasi. Itu contoh ya. Nah, kemudian ada kelemahan dan kelebihan buku tersebut. Nah, kelemahan dan kelebihan sebuah novel, sebuah film, sebuah drama itu dilihat dari apa? Dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tapi mungkin tidak semuanya dipakai untuk menilai kelebihan dan kelemahannya. Misalnya kelebihan atau kelemahan rumah tanpa jendela ini apa? Jadi menceritakan sisi kaum borjuis itu memberikan bantuan ya, atau melapangkan rezekinya untuk anak yang berkesusahan dalam hal ekonomi. Kemudian dari segi karakter, misalnya tokoh Rara ini memiliki karakter yang sangat kuat. Ya. Dia tidak, kuatnya itu dari mana? Kuatnya dia tidak menjadi peminta-minta atau mengemis di jalanan. Nah itu. Kelemahannya apa? Nah, silakan kelemahannya. Mungkin ada banyak kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami oleh si pembaca. Ya. Kemudian mungkin banyak salah cetak atau kualitas kertasnya tidak layak atau kurang misalnya. Ya. Atau misalnya cover dari atau sampul muka dari novel tersebut tidak sesuai dengan isi cerita tersebut. Nah, itu kelemahan, kelebihan. Ya. Banyak hal yang bisa diangkat atau diulas oleh kalian dari segi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian ekstrinsiknya itu apa? Ekstrinsik itu terkait dengan nilai-nilai kan? Ya. Nilai-nilai. Nilai-nilainya apa? Nilai moralnya bagaimana? Ada tidak nilai moralnya? Ada tidak nilai religiusnya? Ada tidak nilai pendidikannya diungkapkan oleh kalian? Ya, itu bisa menjadi salah satu kelebihan atau
kelemahan dari karya tersebut. Ya, jadi ingat untuk kelebihan dan kelemahan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang bisa dibidik oleh kalian untuk dijadikan sebagai ulasannya. Ya. Nah, kemudian struktur yang kelima ini berisi simpulan bahwa si resensator ini memberikan penilaian pribadi bahwa buku ini adalah layak untuk dibaca untuk anak usia atau untuk siapa, untuk masyarakat yang bagaimana, ataukah tidak layak. Ya. Tuh. Ngerti? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nanti Ibu tanya kalau begitu. Orang yang meresensi disebut apa? Resensor. Sensor artinya apa? Disensor. Artinya? Bukan. Kalian tidak mendengarkan apa yang Ibu ucapkan tadi ya? Orang yang meresensi disebut resensator. Bukan resensor. Resensor mah disensor kembali. Itu nya. Masa Sundanya muncul. Ya. Tuh. Nah, kemudian sejauh ini kalian dapat memahami ya. PPT-nya sederhana lah Ibu buat, tidak secanggih kalian. Kalau kalian pasti oh ya, bahwa layak dan tidaknya ini harus bersifat logis. Logis artinya masuk akal. Masuk akal ya berarti yaitu disandarkan pada penilaian kelemahan dan kekuatan dari karya tersebut. Ya, tidak sembarang si penulis resensi ini atau si resensator ini mengatakan ini tidak layak buku ini. Apa alasannya? Itu layak, ini tidak boleh. Ya, harus dikemukakan alasan logisnya. Nah, sekarang kita beranjak ke kaidah kebahasaan. Kalau kaidah kebahasaan hampir semua teks itu mirip ya. Nyaris mirip. Dan ada beberapa yang mirip. Sebetulnya semua teks itu untuk aspek kebahasaan itu ya ada konjungsi temporal, ada konjungsi penyebaban, ada penggunaan kata kerja, baik itu kata kerja material, kata kerja tingkah laku atau mental, ada kata-kata teknis, itu semua sebetulnya ada. Hanya mungkin dari frekuensi pemakaiannya. Frekuensi pemakaiannya di dalam novel ini apa sih? Ya. Tuh. Nah, untuk kaidah kebahasaan resensi yaitu menggunakan konjungsi penerangan. Konjungsi penerangan bukan konjungsi penerangan itu lampu ya. Jadi menerangkan sesuatu. Menggunakan kata bahwa yakni yaitu siapa yang bisa membuat kalimat dan menggunakan kata atau konjungsi penerangan. Menggunakan kata bahwa yakni yaitu Ayo dirancang dulu. Ayo sebelah kanan Ibu nih. Buat kalimatnya. Ayo menyerah. Ayo ini coba. Oh, Rifa, coba. Ya. Ulangi lagi. Ulangi lagi apa? Oh, ingatlah kita masih di lingkungan. Ingatlah bahwa kita masih berada. Ingatlah bahwa kita adalah siswa di SMA Negeri 3 yang harus menjaga lingkungannya. Iya, betul. Menggunakan kata bahwa. Kalau yaitu
Bagus, Rivaldi. Yang lain. Ini anak perempuan. Yaitu ayo Raffi. Dan ya bagus, betul. Coba ulangi lagi, Sup. Buku dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Biar cepat. Bagus ya. Dan lain-lain lah biar cepat ya. Jalan tol sap begitu ya. Sekarang juga kereta api cepatnya sudah mau selesai ya. Nah, tuh. Yang kedua menggunakan konjungsi temporal. Kita sudah banyak mempelajari ya konjungsi temporal ya. Waktu kita membahas masalah teks prosedur. Ya, ini ada sejak, kemudian, akhirnya, lalu, setelah itu. Ya, temporal. Siapa yang bisa membuat nih? Anak perempuan, ya anak laki-laki, anak perempuannya kemana? Ayo, Ale. Boleh. Undang-undang. Jangan dari teks undang. Buatan sendiri. Jangan rival. Ale katanya mau. Hanafi. Nanti Ale nanti. Sejak. Temporal. Hah? Apa Hanafi? Sejak saat itu aku tidak mau mengenalmu lagi. Mengapa? Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Ayo, Pak Uji. Sejak saat itu senyuman Hanafi jadi pulsa. Sejak apa? Jadi palsu. Sejak Saat itu senyuman Hanafi jadi palsu. Sejak saat itu senyuman Hanafi jadi palsu. Pulsa. Jadi pulsa. Bukan sejak saat itu senyuman Hanafi menghantui pikiran Fauzi. Ya, harus begitu kalimatnya. Bukan kalau pakai kata palsu, sejak saat itu senyuman Hanafi terasa seperti palsu. Ya, menggunakan kata-kata tuh. Bagus lah. Jadi ternyata anak-anak laki-laki PS1 ini romantis semua ya. Tapi memang itu kan kalimat di dalam novel. Kalimat-kalimat di dalam novel itu seperti itu. Ada apa? Heureuy teman. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi penyebaban. Karena sebab. Coba buat kalimatnya. Komang ya? Judulnya apa? Komang. Oh, judulnya Komang. Coba nyanyikan. Nah, Ibu suka lagu itu. Mengapa suka? Begini, kalau sedang bete di perjalanan mendengar lagu itu, tercipta gitu suasana yang beda gitu.
Iya, jadi apa ya? Pokoknya nada-nada yang dilantunkan oleh si Komang ini ajaib gitu, menciptakan suasana yang lain gitu. Suasana mental kita seperti berada di mana, ya? Nah, tuh. Kemudian menggunakan kata kerja mental atau kata kerja tingkah laku, yaitu ada yang menyukai, menikmati, menyadari. Buat kalimat dengan kata menyukai, Alea. Dari tadi cung tapi belum keluar. Apa, ayo. Ah! Setelah dipikir-pikir, kalau menyukai tidak dipikir tapi di rasa. Menyukai siapa? Anak kelas 11 itu ya? Itu pengalaman pribadi. Kemudian yang kelima adanya kata serapan. Kata serapan ini adalah di dalam novel itu menyerap, bisa saja menyerap dari bahasa, bukan menyerap keringat ya, menyerap bahasa daerah ataupun bahasa asing. Ya bahasa daerah bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa. Pokoknya yang ada di seluruh Indonesia itu bahasa daerah. Kemudian ada juga menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris kan kebanyakan. Tapi sebetulnya bahasa Inggris itu bukan lagi bahasa asing. Mengapa? Karena konjungsi penyebab, karena bahasa Inggris itu bisa dipakai atau digunakan hampir di seluruh dunia. Jadi tidak asing lagi. Kalau yang masih asing bahasa apa? Bahasa Jepang, bahasa Korea, Prancis, bahasa Wakanda, bahasa Afrika. Nah itu yang disebut dengan bahasa asing. Kalau bahasa Inggris tidak lagi dimasuk kategori bahasa asing. Karena semua orang di seluruh dunia itu pasti hampir pastilah menggunakan bahasa Inggris. Ada yang mau bertanya? Ada lagi nih? Nah, sekarang jenis-jenis resensi. Ada resensi baterai. Ada jenis resensi apa saja? Apalagi? Bentar nih baterainya. Ini jalan nggak? Jalan. Nih, berdasarkan sajian, resensi menjadi 3 jenis. Ada resensi informatif, resensi evaluatif, resensi informatif evaluatif. Tapi kalau dilihat sebetulnya, orang lain suka memisah-misahkan ya. Ini sama saja ya, pada intinya sama saja. Tapi mungkin letak kepentingannya itu yang membedakan. Kalau resensi informatif, ya ulasan berisi informasi yang berisi hanya rangkuman, tapi kelebihan dan kelemahannya hanya disinggung sedikit. Kemudian ada resensi evaluatif. Nah, resensi evaluatif ini terbalik dengan resensi informatif. Kalau resensi evaluatif yang lebih banyak dikemukakan, dijelaskan oleh si resensator adalah kelebihan dan kelemahannya dari karya tersebut. Kemudian ada yang ketiga adalah resensi informatif evaluatif. Nah, kalau yang jenis yang ketiga ini adalah yang ideal. Jadi ada sinopsisnya, kemudian ringkasannya, kemudian ada memuat kelebihan dan kelemahannya itu secara proporsional. Ya. Ada yang mau bertanya seputar ini?
tujuan resensi. Tujuan resensi, segala sesuatu yang kita lakukan ini harus punya tujuan ya. Kalau tidak ada tujuan, percuma. Kalau tidak ada tujuan, sudah tidak usah sekolah. Iya kan? Kalau kalian tidak punya tujuan hidup, jangan hidup, mati saja. Kan begitu, kasarnya ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus punya tujuan yang jelas. Nah ini tujuannya. Memberi pemahaman komprehensif. Apa itu komprehensif? Secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Kita kalau membaca novel ketika akan diresensi, ya harus dari awal sampai akhir. Jangan setengahnya dipenggal. Karena nanti pemaknaannya akan berbeda. Kemudian tarikan simpulannya atau tarikan dari kelebihan dan kelemahan juga akan berbeda kalau kita membaca setengahnya. Jadi harus komprehensif, menyeluruh. Kemudian, nah dari yang pertama ini, pemahamannya ini berdasarkan itu sendiri ya, si penulis sendiri. Dengan mengabaikan pendapat orang lain. Karena ketika orang lain membaca buku yang sama, dengan judul yang sama, itu mungkin pemahamannya akan berbeda. Ya, akan berbeda. Jadi untuk memberi pemahaman komprehensif ini, ya terserah si resensator sendiri. Mau bagaimana dia pemahamannya mengenai buku yang dia baca itu. Kemudian mengajak pembaca berpikir, merenung dan mendiskusikan lebih jauh tentang karya yang diulas. Ingat ya, ketika kalian banyak membaca buku fiksi, itu akan berbeda dari cara berpikir, cara bersikap, cara menangani masalah yang dia hadapi itu akan berbeda. Ketika dia diajak berdiskusi tentang satu objek atau satu hal, dia akan menjelaskan sesuatunya itu berbeda dengan kita yang tidak pernah atau jarang sekali membaca. Ternyata literasi ini itu berpengaruh besar ya terhadap pembentukan sikap kalian. Jadi banyak-banyaklah membaca dari sekarang, tidak hanya membaca chat dari teman itu WA gitu kan. Banyak-banyaklah membaca buku. Ibu lebih suka membaca buku dari membaca di internet, di HP. Ya. Mengapa buku disebut jendela dunia? Mengapa tidak pintu dunia? Pernah Ibu menjelaskan itu ya? Mengapa buku adalah jendela dunia? Ya kan, sering mendengar. Tapi terbetik dalam pikiran kalian, mengapa tidak pintu dunia itu? Mengapa? Jadi, mengapa tidak disebut pintu dunia? Karena kita membaca, itu melihat, hanya sebatas melihat. Nah, tidak memasuki dunia yang kita lihat. Kalau kita memasuki dunia yang kita lihat, berarti itu adalah pintu. Ya kan? Kita tidak berperan di dalam buku itu. Masuknya ke buku itu menjadi berperan gitu. Itu kan pintu. Kalau jendela, kita bisa melihat tokoh-tokoh ini. Ya kan? Jadi itu pemanaannya ya. Mengapa sih tidak? Nah itu terbetik dalam pikiran Ibu. Mengapa sih kalau buku itu adalah tidak pintu saja sekalian. Tapi disebut jendela dunia. Hanya bisa melihat, menikmati. Ya. Tuh. Kemudian memberi informasi detail. Nah, detail itu apa? Perinci ya? Perinci, terperinci, memberi pertimbangan. Nah,
Kadangkala kita bingung kalau ingin memilih buku yang bagus atau film yang bagus, review saja. Ini film yang bagus. Tapi berbeda kalau kita mau menonton sebuah film, ada yang namanya spoiler. Apa bedanya spoiler dengan review? Dengan resensi? Kalau review itu adalah film yang sudah kita tonton, kemudian kita bisa menilai kelemahan, ya, menilai kembali kelemahan dan kekuatan. Kalau spoiler, film itu belum kita tonton, tapi sudah ada ulasan tentang kelemahan, kekuatan dari karya tersebut. Mengapa itu spoiler agak mengganggu? Karena terbitnya spoiler itu bisa merusak selera kita sebagai pembaca, sebagai penonton. Ya, mimpi apa? Mimpi basah. Ayo, jaketnya dibelakangkan. Ya, mau diteruskan tidurnya? Jangan tidur lah, masih jam berapa ya? Bentar Ibu lihat. Ah, sudah ada pertanyaan? Ini contoh dari resensi tenggelamnya kapal Panderwick karya Hamka. Apa Hamka itu kepanjangan dari apa? Ya, Buya Hamka, betul. Buya Hamka itu, Buya itu adalah julukan untuk seseorang yang memiliki tingkat keilmuan sisi agamanya lebih tinggi. Itu disebut Buya. Ada Buya Hamka, Buya Yahya, Buya Ar-Razi, Buya apa lagi? Hamka itu apa? Kepanjangan dari apa? Haji Malik Amrullah Karim. Hamka disingkat. Itu nama orang. Ya, sastrawan dari Sumatera Barat, orang Awak Padang. Nih sinopsisnya. Tahu sinopsisnya, ceritanya bagaimana? Tahu? Tokoh utamanya itu adalah Hayati, Zainuddin, dan Aziz. Diceritakan ini ada pertemuan dua orang, Hayati dan Zainuddin. Zainuddin itu dari keluarga miskin, Hayati ini dari keluarga bangsawan. Ketika akan melamar Hayati, ditolak lamarannya karena Zainuddin ini berangkat dari keluarga miskin. Kemudian Zainuddin berangkatlah ke negeri seberang. Kemudian Hayati dijodohkan dengan seorang bangsawan namanya Aziz. Tapi kelakuannya jelek, dia suka mabuk-mabukan, minum, main perempuan. Kemudian bertemulah si Hayati dengan Zainuddin ini di negeri seberang itu. Si Hayati mau kembali lagi setelah bercerai dengan Aziz, mau kembali lagi ke si Zainuddin, tapi Zainuddinnya menolak karena dia merasa dikhianati. Dipulangkanlah si Hayati ini memakai kapal Panderwick. Tetapi di tengah perjalanan kapal Panderwick ini mengalami kecelakaan, meninggallah si Hayati. Tinggal penyesalan yang mendalam dari si Zainuddin. Cinta tak sampai, ya. Kasihan deh. Nih, judul novelnya Sang Pemimpi. Judul novelnya Sang Pemimpi. Nah, kalau begitu,
Silakan kalian berkelompok. Ini ada, silakan berkelompok. Masih ada waktu. Ada pertanyaan dulu seputar ini. Mana kelompoknya? Ayo. Ayo, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ini ada tugas. Nih, nih. Mana kelompok 2 mana? 2 di mana? 3. Aku 3, Bu. Nih. 4. Kelompok 4. 5. 6. Mana 6? Ayo berkumpul dengan kelompoknya. Ya, berkumpul. Ayo, sebentar. Sebelum kalian mengerjakan itu, Ibu akan mau memberikan pertanyaan dulu nih, post test. Ya, siapa cepat dia dapat. Tadinya Ibu akan membeli oleh-oleh apa gitu yang bisa menjawab. Dah siap? Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Resensi berasal dari bahasa apa saja? Livi. Bahasa Latin. Apa saja? Bahasa Latin apa? Bahasa Latin apa saja? Siapa yang bisa? Dari bahasa Latin apa saja? Ele. Resensere. Apalagi ada 3. Ada resensere, ada revidere, review dari bahasa. Satu lagi. Dari bahasa Latin dulu. Ada resensie, revidere, resensi, ya. Resensie, kemudian revidere. Dari bahasa Belanda. Cung. Resensie. Dari bahasa Inggris. Review. Maknanya apa? Cung aja yang keroyokan Ibu, nanti bak pelur. Mengulas kembali atau mereview. Iya. Mengulas kembali atau melihat kembali. Kemudian jenis-jenis resensi ada berapa? Ayo, Zaki. 1 resensi. Informatif, ya, resensi formatif. 2 evaluatif. 3 informatif evaluatif. Mudah sekali. Nah, kalian bisa melihat kalau ini masuknya ke jenis yang mana, kan? Bisa melihat dari yang dipentingkannya apa, rangkumankah ataukah kelebihan keunggulan. Itu saja. Dah. Kalau gitu silakan kerjakan.
Tentang buku resensinya boleh berupa digital di HP kalian, coba cari tahu. Ayo, cepat, kerjakan. Diskusikan. Tulis saja pura-puranya. Ayo, nanti diserahkan ke ibu. Ayo diskusi, jangan tiduran itu. Aku punya yang Doi, turun gimana? Yuk, cepat. Ya. Boleh. Iya. Analisis. Iya. Iya, di bawah kerjakannya. Analisis unsur kebahasaan dan strukturnya saja dulu. Karena untuk yang ketiga itu berupa file ya, dan kirimkan ke gadget. Sekarang analisis secepatnya ya. Ibu beri waktu 5 menit lagi lah. Dah, kumpulkan. Ada kesulitan? Tidak ada, diskusikan ya. Dah. Kalau begitu silakan dikumpulkan sekarang. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Iyalah. Jadi kalian hanya analisis struktur dan kebahasaan, kemudian hal yang menarik. Ya, dah mana kelompok lain?
Sudah kembali ke tempatnya semula. Aduh, diangkat itu. Diangkat, Ale. Ya. Dah, duduk kembali, hei. Ayo. Duduk kembali, Pak Uji, Zaki, Iqbal. Silakan duduk. Ya, alhamdulillah kita sudah kalian sudah melakukan diskusi dan kita sudah membahas masalah resensi. Ibu ucapkan terima kasih atas atensi kalian dalam mempelajari resensi ini. Kemudian nanti kesimpulannya yang bisa kalian dapatkan tentang pelajaran resensi ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran materi resensi ini apa? Apa coba? Yang kalian rasakan saja. Satu kalimat saja boleh. Ya. Dalam membuat resensi ya. Jadi tahu isi dari resensi itu yang menjelaskan tentang terutama intinya adalah mengemukakan kelebihan dan kelemahan dari sebuah karya ya. Kemudian apalagi dari kita nih, dari kalian sendiri yang bisa kalian ambil hikmah dari pembelajaran resensi ini apa? Lebih kritis. Ya, tidak apa-apa, jadi lebih kritis ya. Lebih kritis, lebih menghargai orang lain. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas masalah nanti di semester 2 ya, kita akan lanjutkan dengan materi semester selanjutnya akan kita pelajari hal-hal yang lain ya, berbeda dengan materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga kalian sehat semua. Kemudian tugas mandiri ya, individu. Tugas individu kalian membuat resensi dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaannya. Ya, itu tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ya.